Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widyaningsi, mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Jambi tahun 2022, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Lalu, siapakah sosok Ki Hajar Dewantara itu? Ki Hajar Dewantara merupakan Menteri Pendidikan pertama pada masa awal kemerdekaan. Atas jasa-jasanya dalam mengembangkan pendidikan, Ki Hajar Dewantara mendapat gelar sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Dan tanggal lahirnya yaitu 2 Mei ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Lalu, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid dapat diwujudkan? Mari kita refleksikan pengembangan dan penerapan di sekolah maupun di kelas sesuai dengan konteks diri dan konteks sosial budaya di daerah. Pendidikan yang berpihak pada anak menitikberatkan peserta didik sebagai prioritas utama yang harus dilayani. Setiap anak memiliki kemerdekaan untuk belajar sesuai dengan keinginan dan kemampuan alamiah yang terbentuk dalam diri anak. Proses pendidikan harus berpusat pada anak. Siswa diberikan kemerdekaan untuk tumbuh dan berkembang. Guru dan orang tua hendaknya memperhatikan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing siswa untuk memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses belajarnya. Bagaimana karakteristik pembelajaran yang berpihak pada anak? Berikut refleksinya. Pertama adalah manusia yang merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus berpihak pada murid. Pendidikan bertujuan agar anak selamat dan bahagia, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Anak adalah manusia yang merdeka, namun merdeka yang bertanggung jawab. Dalam proses pembelajaran di kelas, anak harus belajar tanpa adanya tekanan belajar, tanpa takut disalahkan, bebas mengutarakan pendapatnya, dan mengembangkan kreativitas dalam bentuk apapun. Guru tidak memaksa untuk menghasilkan karya yang sesuai dengan keinginannya. Bisa saja dalam satu kelas, siswa mengekspresikan karya dalam bentuk yang berbeda-beda. Misalnya, ada yang hobi menggambar, ada yang hobi melukis, infografis, lagu, puisi, video, atau bentuk media lainnya. Yang kedua adalah mengembangkan bakat dan minat anak. Pendidikan yang berpihak pada anak adalah pendidikan yang memperhatikan minat, bakat, dan kemampuan masing-masing anak. Bakat adalah kemampuan bawaan dari lahir, sedangkan minat terbentuk selama proses tumbuh kembang anak. Begitu pula di dalam pembelajaran, guru hendaknya mengenal karakteristik anak. Melakukan asesmen diagnostik sebelum melaksanakan pembelajaran dapat membantu guru untuk lebih mengenal karakteristik anak, sehingga guru dapat dengan mudah untuk mengembangkan potensi anaknya berdasarkan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing anak. Yang ketiga adalah kodrat anak. Pendidikan yang berpihak pada anak merupakan pendidikan yang dielaborasi terkait kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak untuk mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zamannya. Cara belajar dan interaksi murid abad ke-21 tentu berbeda dengan para murid di abad 20. Saat ini sering kita lihat anak bahkan lebih menguasai teknologi dibandingkan orang tua. Dalam menggunakan media digital, kitalah yang adaptif, di mana anak sekarang tinggal dan tumbuh, proses pendidikan harus terus dinamis mengikuti perkembangan zaman. Cara mendidik dan menuntun para murid juga berubah dalam menghadapi tantangan revolusi industri 4.0, maka pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21 agar dapat bersaing dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keempat adalah semboyan Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid terlihat dari jiwa pendidikan yang tertuang dalam semboyannya,
yaitu ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tutwuri handayani, yang artinya di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Dalam pembelajaran, murid tertindak sebagai subjek dan guru adalah fasilitator yang memberikan dorongan dalam membimbing anak. Guru dan orang tua hendaknya selalu peduli dan menuntun dengan penuh kasih sayang. Karena pendidikan adalah tuntunan, maka sebagai guru, biarkanlah kekuatan kodrat yang ada pada anak tumbuh dengan bimbingan yang baik dan juga berpihak kepada anak. Demikianlah proses pembelajaran di rumah maupun di sekolah. Guru dan orang tua hendaknya saling bekerja sama dalam memberikan tuntunan untuk menumbuh kembangkan potensi bakat dan minat masing-masing anak. Sebagai kalimat penutup, ingatlah bahwa setiap anak itu unik, otentik, dan tidak dapat dibandingkan. Maka berikanlah apresiasi anak sesuai dengan potensinya masing-masing. Baiklah, cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.